Selamat datang di channel Mad Monkey, kembali lagi bersama saya Demi. Kali ini seperti biasa saya akan merangkum sebuah film yang tentunya adalah film baku hantam lagi pak. Nah, dan telapak budaya seperti biasa aja nih, yang berjudul Collateral Damage yang rilis pada tahun 2002. Dimana tanpa perlu terlalu banyak beradu mulut di awal, maka dari itu siapkan nyali dan senjata kalian semua. Mari langsung kita serang saja dengan kekuatan penuh dan secara serentak katakan passwordnya bersama-sama. 1, 2, 3. Apa passwordnya? Hantam Bang Editor. Todor. Film dibuka dengan memperlihatkan tim satuan unit petugas pemadam kebakaran di bawah pimpinan seorang kapten bernama Gordy, di mana Gordy dan timnya pun saat itu beraksi melaksanakan tugas untuk memadamkan api yang melahap sebuah gedung. Dan setelah para penghuni sudah dievakuasi, seorang gadis pun mengatakan jika neneknya masih terjebak puing-puing reruntuhan, sehingga mamang Gordy yang tahu hal itu, ia pun langsung beraksi maju sendirian untuk menyelamatkan si nenek. Setelah tugas selesai, Gordy pun pulang dan berkumpul dengan istrinya yaitu Anne dan putranya Matt. Yang di pagi itu Anne pun berencana ingin membawa Matt ke dokter dan minta Gordy untuk menjemput mereka berdua. Dimana ketika Anne menunggu di luar gedung pemerintahan, seorang polisi pun datang dan memeriksa keadaan sekitar. Sehingga akibat tidak ingin mobilnya ditilang, Gordy pun meminta izin ke petugas jika ia akan parkir sebentar saja. Setelah mendapatkan izin dari petugas, Gordy pun berjalan masuk untuk mencari meja istrinya. Dan setelah melihat area sekitar, ia pun menemukan Anne dan Matt sedang menunggu melambaikan tangan. Dimana tak lama datanglah sebuah iring-iringan mobil yang membawa Menteri Kolombia dan dijaga oleh satuan FBI. Namun ketika semua orang yang ada di mobil itu sudah masuk ke lobi gedung, inilah yang kemudian terjadi. Atas peristiwa tersebut 24 orang pun mengalami luka-luka dan 9 orang tewas terkena ledakan, termasuk Anne dan juga Matt yang seakan tidak percaya. Gordy pun shock dan lantas meratapi kepergian anak dan juga istrinya. Dimana setelah diidentifikasi ternyata serangan teroris itu benar saja menargetkan pejabat Kolombia dan para intelijen Amerika. Sehingga Gordy yang kini sudah di rumah sakit, ia pun dijenguk oleh timnya yang ingin mengucapkan bela sungkawa. Di sana Gordy pun tidak sengaja mendengar percakapan timnya yang mengatakan bom tersebut ditempatkan di sebuah motor polisi. Sehingga Gordy yang ingat dengan wajah si petugas, ia pun langsung saja beranjak bangun dan tidak memperdulikan luka-lukanya. Dimana dengan kaki yang masih pincang, Gordy pun datang ke kantor FBI yang kala itu sedang memulai penyelidikan. Dan diketahui pelaku pengeboman itu adalah teroris Kolombia bernama Claudio yang dijuluki dengan sebutan El Lobo. Terrorist who calls himself El Lobo. Yeah. I told him I was picking up my son. Melihat rekaman CCTV, Gordy pun menjelaskan jika ia sempat mengobrol dengan Claudio saat ingin menjemput anak istrinya. Namun semua itu sudah terlambat, yang Gordy pun tidak sempat menyelamatkan mereka berdua. Dimana dari belakang seorang agen FBI bernama Brand yang selamat dari TKP pun, ia pun berjanji jika mereka akan menangkap Claudio. Yang sebelum pergi, Brand pun memberikan kartu namanya jika suatu saat Gordy ingin menghubunginya. Setelah upacara pemakaman selesai, Gordy pun masih tidak percaya dan terus terbayang akan kejadian yang menimpa keluarganya, yang lalu tidak sengaja melihat sebuah cuplikan berita yang menayangkan video rekaman yang Claudio buat, di mana teroris itu pun mengatakan jika dirinya juga telah bertanggung jawab atas peristiwa pengeboman di 7 tempat sebelumnya, dan aksi teror yang ia lakukan ini adalah sebatas pembelaan diri melawan penjahat perang Amerika. Tak lama berita pun kemudian menayangkan sebuah wawancara terhadap seorang komite solidaritas bernama Ortiz yang mengatakan jika hal yang menimpa anak dan istrinya Gordy itu hanyalah sebuah kerusakan tambahan. Dimana mamang yang mendengar pernyataan itu, ia pun seketika murka yang lalu datang dan mengamuk di kantornya Ortiz. Namun beruntung ketika Ortiz hampir dikirim menuju surga, polisi pun datang di waktu yang tepat.
Setelah berhasil diamankan, Gordy pun dibawa ke hadapan seorang agen FBI yang bernama Joe, yang disitulah Gordy mengutarakan kekecewaannya kenapa para polisi menganggap wajar hal yang telah menimpa anak istrinya, di mana di persidangan senator pun memarahi Brand karena telah pergi ke kantor konsulat dan berniat ingin menyerang pihak gerilyawan, yang akibat hal itu operasi Brand pun akan ditarik keluar dari Kolombia dan Amerika akan mencoba bernegosiasi. You cannot negotiate with terrorists. This is not a matter for discussion. Mendengar hal tersebut, tentu saja Brand menentang karena bernegosiasi dengan para teroris adalah hal yang tidak masuk akal, karena para gerilyawan itu hanya ingin perang dan bebas menjual kokain mereka tanpa ada yang menghalangi. Dimana setelah persidangan itu, Brand pun mendapatkan telepon dari Gordy dan mengatakan jika Amerika akan bernegosiasi, sehingga Mamang yang tahu jika kasus keluarganya telah dilupakan, ia pun memutuskan untuk balas dendam sendiri. Justice for your wife and son isn't a priority. Dimulai dengan menggali informasi dari internet dan meretas sistem pemerintahan, Mamang Gordy pun berniat menemukan El Lobo, yang di tengah kesibukan ia pun dihampiri oleh timnya yang membawa seorang mantan penasehat militer Kolombia, di mana mantan veteran perang yang bernama Ed itu pun membantu dengan memberikan Gordy sebuah masukan, yang jika ingin masuk ke Kolombia, Gordy pun harus melintasi jalur hutan Panama karena medan itu jarang dijaga oleh petugas patroli. Backdoor into Colombia. Lives 5 minutes after that bomb. Next to drugs, kidnapping gringos, and they pull your eye. Let's back over here. Dengan mengikuti saran dari Ed, Gordy pun menaiki sebuah bus agar bisa lebih cepat sampai di lokasi Claudio, yang di tengah jalan tiba-tiba para penumpang pun disuruh turun dan melanjutkan perjalanan berjalan kaki, karena rupanya tidak jauh di depan mereka terdapat para gerilyawan yang ingin menangkap turis untuk mereka jual, sehingga Gordy dan para penumpang lain pun mengendap-endap dengan senyap mencoba kabur. Sialnya, salah seorang gerilyawan malah melihat aksi mereka yang lalu menyuruh anak buahnya untuk menangkap Gordy dan kawan-kawan, dan ketika 3 orang gadis ingin dieksekusi, Mamang Damkar pun dengan beringas muncul dari belakang ingin menyelamatkan, dimana dengan skill bertahan hidupnya Gordy pun mencari cara untuk bisa kabur dari hutan itu, yang ketika sudah terkepung, Mamang pun dengan nekat melompat ke air terjun dan jatuh dari ketinggian. Tiba besoknya, Brand pun mendapat kabar jika si Mamang Gordy tidak takut apapun pergi menyerbu teroris seorang diri, yang setelah berunding, Brand dan timnya pun berencana untuk menyusul dan menemukan Gordy, di mana Claudio yang tahu jika ada seorang pria telah datang memburu dirinya, ia pun memerintahkan para anak buahnya untuk menangkap si petugas damkar guna dijadikan sandera agar bisa minta uang tebusan pada Amerika. Capture him. He's coming from un boss. We kill him. Kembali ke Mamang yang selamat dari air terjun, ia pun kini melanjutkan perjalanan dengan menaiki sebuah perahu. Namun ketika tiba di pelabuhan, Mamang penjual jam yang melihat Gordy pun, ia pun langsung melapor pada polisi setempat. Dimana ketika berjalan, Gordy pun melihat seorang wanita bernama Selena dan putranya Mauro ingin ditangkap oleh penjahat, sehingga Mamang yang adalah orang baik, ia pun menghampiri dan mencoba membantu si wanita. Setelah situasi mereda, Selena pun berterima kasih kepada si Mamang Gordy karena telah menyelamatkannya, yang karena tidak terima, 2 penjahat tadi pun mengajak kelompoknya ingin menyerang si Mamang Gordy. Namun beruntung tak lama kepolisian setempat pun tiba hingga akhirnya terjadilah aksi baku tembak, sehingga akibat kejadian tersebut Gordy dan si Mamang penjahat pun dijebloskan ke dalam penjara. Berada di dalam penjara, Mamang pun dapat tetangga penghuni sel sebelah, seorang teknisi lokal bernama Armstrong, dan karena ingin bisa masuk ke wilayah gerilyawan, Mamang pun menawari Armstrong, "Ayo sini, pasportnya kamu saya beli saja." Namun Armstrong yang tidak mau dibunuh karena jadi warga ilegal, ia pun tidak sudi menjual paspor pribadinya, yang tak lama penjara itu pun diserang secara brutal oleh Claudio dan pasukannya karena ingin membebaskan rekan mereka.
Di tengah kerusuhan penjara, Gordy pun kembali melihat Claudio, namun si teroris tidak sadar jika si Mamang ada di sana, yang lalu bergegas membebaskan para anggotanya dan pergi meninggalkan penjara tersebut. Dimana dengan cerdas Gordy pun berhasil merebut mesin gorenda pemotong baja milik seorang musuh, dan ketika berhasil keluar sel, disitulah Mamang Armstrong ketar-ketir ingin dibawa, yang lalu bersedia menjual pasportnya. Alright, shit, take it, huh? Barman isn't here either. Gringo grande que está dentro de la cárcel. Setelah membebaskan Mamang Armstrong, mereka berdua ini pun kabur melewati saluran bawah air. Yang tak lama para polisi dan kelompok FBI pun tiba, yang lalu kemudian bergegas mencari keberadaan Gordy. Dimana setelah tiba di lokasi aman, Mamang pun memberikan Armstrong uang untuk paspor dan sebuah informasi, sehingga Armstrong pun menyarankan Gordy untuk pergi lewat jalur sungai dan menemui kenalannya yang bernama Felix. Ask for Felix Ramirez. You'll need it. Ketika berada di perahu, Gordy pun dikagetkan melihat kekejaman gerilyawan yang membantai para warga setempat dengan sangat sadis, yang ketika masuk ke wilayah perbatasan, mereka pun tiba-tiba dihadang oleh perahu gerilyawan yang ingin mengecek paspor. Dimana ketika dibawa ke pintu masuk, Gordy pun dihampiri oleh Felix, yang rupanya pria itu adalah temannya John Wick. Dan dengan beribu alasan, Gordy pun akhirnya berhasil meyakinkan Felix jika ia adalah teknisi penggantinya Armstrong. You are not Sean Armstrong. Beckman! Don't forget your pass. All right, here, put this on. Okay, we're here, baby. Dengan sebuah penutup kepala, Gordy pun kemudian dibawa ke kediaman Felix, yang rupanya si Mamang ini adalah bos kartel narkoba, yang disitulah Felix memberikan arahan agar si Mamang Gordy membetulkan mesin produksinya yang telah rusak. Dimana agar bisa cepat menemui Claudio, Mamang pun berniat meledakkan tempat itu dengan merakit sebuah bom waktu, yang setelah 3 jam merakit bom itu pun siap, namun para gerilyawan tiba-tiba datang ingin menangkap si Mamang. Mecánico, ¿a dónde está? Heinrich, I got some friends for you. Tahu dengan kedatangan pasukan Claudio, Gordy pun bersembunyi, yang lalu meledakkan bom yang tadi ia siapkan. Dan di tengah kekacauan, temannya John Wick pun ditumpas karena telah membiarkan si Mamang Gordy kabur. Namun mereka semua di sini tidak sadar jika orang yang dicari-cari justru sudah bersembunyi di bawah mobil mereka, yang setibanya di markas, Gordy pun berhasil menyelinap dan akhirnya tiba di depan ruangan Claudio. Tanpa buang waktu banyak, Gordy pun mengikatkan sebuah granat dengan karet gelang yang tadi sudah ia teteskan minyak bimoli dan menaruhnya di atas tangki gas yang mudah terbakar agar si Claudio meledak dengan rumah-rumahnya. Namun ketika keluar halaman, tanpa diduga Selena malah ada di sana dengan membawa Mauro anaknya, yang karena ingin menyelamatkan Selena dari ledakan bom, aksi Mamang pun berakhir ketahuan dan Claudio berhasil lari. Stay back! No! Tertangkap oleh Claudio dan pasukannya, Mamang pun disandra di sebuah gubuk para tawanan, yang barulah di sini terungkap kenapa Selena ada di wilayah itu, karena rupanya wanita ini adalah istri Claudio sendiri. Dimana tak lama Claudio pun datang menghajar Gordy, namun si Mamang tentu saja tidak tinggal diam, yang lalu melakukan sebuah perlawanan, namun akibat dikeroyok dan tangan terborgol, Gordy pun berhasil dibuat pingsan. Brand dan timnya yang melihat hasil gambar satelit, ia pun menduga jika ledakan besar di markas Claudio itu adalah ulahnya Gordy, yang lalu menyiapkan tim pasukan khusus FBI untuk melakukan sebuah misi penyelamatan. Dimana ketika tersadar, Gordy pun dihampiri oleh Selena yang membawakannya satu keranjang makanan sebagai ucapan terima kasih karena tadi malam telah menyelamatkan ia dan Mauro anaknya. Because you saved my son, Claudio. He was a teacher. She bled to death in Claudio's arms. Dimana Selena pun di sini menceritakan jika Claudio dulunya adalah seorang guru yang baik hingga mereka berdua pun akhirnya menikah. Namun kebahagiaan itu seketika lenyap ketika putri mereka bernama Sophia tewas tertembak oleh militer Amerika, yang dalam penyerangan tersebut orang tua Mauro juga tak selamat hingga Selena pun mengadopsinya. Sehingga sejak saat itulah Claudio bergabung dengan pasukan gerilya untuk melakukan teror kepada Amerika. Driven by rage, so I took him in.
Brand yang sebelumnya telah bersiap, ia pun mengerahkan 2 buah unit helikopter tempur dan 1 skuad pasukan khusus untuk membumi hanguskan markas Claudio dengan alibi 1 warga Amerika telah disandra oleh teroris itu, dimana tanpa diduga Selena pun tiba-tiba datang membebaskan Mamang dan menyuruhnya untuk segera pergi ke Washington DC karena Claudio rupanya telah menanam sebuah bom di sana yang tak lama pasukan Brand pun tiba, dan inilah yang kemudian terjadi. Beres pasukan gerilyawan dibabat habis, Brand pun menyusul Gordy untuk membawanya pulang ke Amerika, yang dikejutkan oleh perkataan Gordy jika Claudio kini sudah ada di Washington ingin meledakkan sebuah gedung, dan hanya wanita inilah yang tahu gedung mana yang akan dibom karena ia merupakan adalah istrinya. Sehingga mendengar hal itu, Brand pun ketar-ketir yang lalu bergegas kembali ke markas dengan membawa Gordy dan juga Selena. Blow up another building. What do you mean, where? One that can identify the target. Di mana benar saja Claudio pun kini sedang berkeliaran di area gedung Departemen Negara dengan menenteng sebuah koper, yang lalu diam-diam menyembunyikan koper tersebut di tengah keramaian di sebuah stasiun, di mana Selena dan si Mamang yang baru tiba di kantor FBI, mereka pun langsung bergerak membantu polisi. Dan setelah Selena menunjuk satu gedung, benar saja ketika dicek di situ ada Claudio tertangkap kamera. Man behind the trees. Got it. That's him. Sialnya, setelah pasukan khusus penjinak bom dikerahkan, seorang pria tua malah tergiur melihat koper itu dan menduga isinya uang, sehingga si bapak pun mengambilnya dan berjalan menuju toilet ingin membuka si Mamang koper. Dimana Selena yang di kantor FBI, ia pun meminta izin ingin ke toilet, namun dengan aneh Selena malah marah saat Mauro tidak ingin ikut, yang secara mengejutkan ketika koper berhasil dibuka ternyata para polisi tidak menemukan apapun di situ. Teringat gerakan tangan yang dilakukan Selena tadi sama persis dengan gerakan tangan Claudio ketika berada di siaran video. Mamang pun akhirnya sadar jika Selena bukanlah berada di pihak mereka, yang lalu bergegas pergi mencarinya. Namun Selena rupanya sudah terlebih dahulu melarikan diri dengan melumpuhkan petugas wanita di toilet itu, yang dengan berlari Gordy pun berusaha mengingatkan para menteri dan polisi jika di gedung itu terdapat sebuah bom. Dengan sebuah nomor panggilan telepon, Selena pun meledakkan bom yang rupanya ada di mainan dinosaurus miliknya Mauro. Namun dengan sigap Gordy pun berhasil melemparkan bom tersebut sesaat sebelum meledak. Dimana dengan aksinya itu Mamang pun berhasil menyelamatkan nyawa para menteri dan semua orang di sana. Yang ketika Selena ingin kabur dengan menaiki lift, Brand pun bergegas menghadangnya lewat tangga darurat. Berhasil mengirim Brand menuju surga, Selena pun kabur dengan kembali menutup pintu lift. Namun mohon maaf, itu tidak bisa Mamang biarkan, yang lalu membuka paksa pintu lift dan nekat terjun pakai ikat pinggang. Dimana setelah dengan beringas menghancurkan plafon lift, pelarian itu pun kini berlanjut ke arah basement, yang di situ rupanya sudah ada si Mamang Claudio yang sedari tadi menunggu dengan motornya. Tak ingin membiarkan kedua teroris itu kabur, Mamang pun dengan cepat menutup pintu keluar dari ruang kontrol, sehingga Claudio dan Selena pun tidak punya pilihan lagi selain kembali dan membunuh si Mamang Gordy. Dimana dengan cerdas menggunakan kapak naga geni, Mamang pun berniat membuat sebuah jebakan dengan membocorkan pipa gas di sana, yang benar saja ketika Selena ingin menembak, percikan pistol itu pun seketika memicu api, dan inilah yang kemudian terjadi. Selamat dari ledakan tersebut, Mamang pun berniat mengecek keadaan apakah kedua teroris itu sudah di surga. Namun tidak diduga rupanya mereka berdua masih bernafas, yang lalu seketika menyerang dan mengeroyok si Mamang, yang karena sudah berani menewaskan anak istrinya, Mamang pun bangkit dan membrutal melempar Selena masuk ke sela-sela listrik. Sehingga melihat istrinya tewas, Claudio pun mengamuk ingin meledakkan bom di mobil, namun Mamang lebih dulu melemparkan kapak naga geni.
Ketika kedua teroris sudah ke surga, para polisi dan FBI pun mulai berdatangan untuk mengamankan tempat tersebut. Dan tak lama Mamang Gordi pun keluar dari dalam gedung yang kemudian berjalan menghampiri Mauro. Dimana ketika area basement diperiksa, pihak FBI pun benar saja menemukan sebuah mobil telah diisi bahan peledak berdaya hancur tinggi. Sehingga film pun ditutup dengan si Mamang petugas damkar terkuat di bumi yang diberi sebuah penghargaan tertinggi oleh Presiden langsung. The Presidential Medal of Freedom. Tamat, ya mungkin segini aja Pak untuk pembahasan rangkuman film Baku Hantam kali ini ya. Nanti seperti biasa kita cari film yang brutal-brutal lagi, film yang tidak takut dengan apapun Pak. Nah, dan film yang saling menempeleng lagi ya, seperti biasa aja nih. Seperti biasa nih saya mengucapin terima kasih banyak nih buat kalian yang sudah nonton, dan terima kasih banyak juga buat bapak-bapak yang sudah subscribe ke channel ini ya. Kolom komentar tersedia di bawah Pak. Silakan mengutarakan pendapat kalian tentang apapun saja di situ ya. Nah, bebas Pak. Wahai para hadirin sekalian yang berbahagia. Saya Demis selaku voiceover channel Bengis TVC Pergulutan Ulung Duniawi pamit izin kabur dulu. Jaga kekuatan tubuh masing-masing dan sampai bertemu lagi di video selanjutnya Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.